Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam kegiatan pembelajaran di era pandemi. Kali ini Pak Guru akan melanjutkan tema yang ketujuh, yaitu kepemimpinan. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selesai. Ini ada video bagaimana cara kita menjaga kesehatan di era pandemi. Mari kita memasuki kompetensi dasar untuk tema yang ketujuh, kepemimpinan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.3. KD pengetahuan menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. 4.3. KD keterampilan menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Kompetensi dasar IPA 3.2. KD pengetahuan menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. 4.2. KD keterampilan menyajikan karya tentang cara menyikapi masa pubertas yang dialami. Bahasa Indonesia. Anak-anak, simak gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan perkumpulan yang ada di lingkungan atau kegiatan rapat. Untuk mengetahui informasi yang ada pada gambar, coba jawab pertanyaan berikut ini. Menurutmu, kegiatan apa kegiatan yang ada pada gambar di atas? Nah, mereka sedang melakukan kegiatan rapat lingkungan. Yang kedua, apakah pernah rapat RT di lingkunganmu? Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, tentunya bervariasi. Ada yang menjawab pernah, ada juga yang menjawab belum pernah. Apa yang dilakukan oleh ketua RT dalam rapat? Nah, yang dilakukan oleh ketua RT adalah memimpin rapat. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Nah, perlu kita ketahui, ketua RT ketika rapat itu bisa dijadikan sebagai seorang pemimpin. Kemampuan apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin? Yaitu berbicara di depan umum atau berpidato. Nah, ini gambaran yang ada pada gambar ketika rapat di lingkungan. Ada banyak pemimpin yang ada di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Untuk lebih jelas lagi, simak pemaparan dari Pak Guru.
Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput sebagai berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama, misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Nah, ajakan yang dilakukan oleh Bu Erika itu adalah dalam bentuk pidato. Perhatikan pidato yang dilakukan oleh Bu Erika. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita bersama. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari kita sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang pejabat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh
warga. Ini adalah bagaimana cara menyampaikan pidato yang disampaikan oleh Ibu Erika. Pak Guru hanya memberikan contoh saja. Nanti suatu saat kalian harus bisa membuat sebuah teks pidato dan dibacakan oleh kalian. Nah, kita lanjutkan ya. Ternyata kerelawan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Sebagai ketua RT Kampung Sehat Melati, tidak sekedar rindang, bersih dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Nah, materi kali ini itu tentang pidato. Bagaimana cara menemukan informasi penting teks pidato? Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Pidato itu sebuah ungkapan kata-kata, kemudian disampaikan oleh orang banyak. Nah, orang yang berpidato itu disebut sebagai orator. Apa sih pidato yang baik itu seperti apa? Pidato yang baik harus memuat informasi. Itu tema pidato. Kita harus sesuaikan temanya, dan kita harus sesuaikan tema itu dengan si orang yang diajak dalam berpidato atau pendengarnya. Berikutnya, pembicara yang menyampaikan pidato. Selanjutnya, pendengar. Maaf ya, di sini pendengar yang dituju dalam pidato. Terus, tempat berlangsungnya pidato. Informasi yang terdapat pada teks pidato dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, kali ini tugas kalian adalah mencari informasi berdasarkan pidato yang dilakukan oleh Bu Erika dalam bentuk peta pikiran. Nanti di screenshot dan dikerjakan, kemudian difoto kepada Pak Guru. Kita lanjutkan materi.
menyikapi ciri-ciri pubertas. Pubertas memberikan dampak yang cukup besar bagi remaja. Perubahan harus disikapi dengan tepat agar tidak menimbulkan gangguan yang memberikan dampak yang buruk. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas? 1. Menyikapi perubahan fisik. 1 yang A, mempersiapkan jenis pakaian yang sesuai. Pubertas membawa dampak yang besar dalam masalah perubahan bentuk dan ukuran tubuh. Pemilihan pakaian yang tepat akan memberikan kenyamanan bagi remaja, terutama remaja putri. Oleh karena itu, memilih jenis pakaian yang dikenakan menjadi aspek yang cukup penting bagi remaja putri. Yang kedua, menjaga kebersihan badan. Remaja yang berada pada tahap pubertas akan memproduksi keringat yang berlebih. Kondisi keringat yang berlebih ini dapat menghasilkan bau badan yang tidak sedap. Menjaga kebersihan badan menjadi cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Selain keringat, produksi minyak di kulit kepala menyebabkan kotoran dari lingkungan dapat menempel dengan mudah. Kotoran yang tidak segera dibersihkan akan menyebabkan permasalahan serius di kulit kepala seperti timbulnya ketombe. Ketombe dapat menyebabkan kulit kepala terasa gatal. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah rajin membersihkan rambut dan kulit kepala ketika mandi. Selain keringat dan minyak di kulit kepala, permasalahan lain adalah jerawat. Jerawat sangat mengganggu, baik dari segi kesehatan maupun kepercayaan diri. Remaja harus menjaga kebersihan kulit, membersihkan kulit wajah, dan juga menghindari penyebab dari munculnya jerawat. Yang C, membuat jadwal rutin merawat rambut. Pubertas menyebabkan beberapa perubahan fisik seperti proses tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Rambut-rambut yang halus akan tumbuh di ketiak dan daerah sekitar kemaluan. Pada remaja laki-laki biasanya akan tumbuh kumis. Pertumbuhan rambut ini harus disikapi dengan cara yang tepat agar tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Membuat jadwal rutin untuk merawat rambut menjadi solusi yang tepat agar tidak muncul permasalahan yang akan mengganggu para remaja. Menyikapi perubahan psikologis. 1. Memperbanyak aktivitas positif. Ada beberapa aktivitas positif, salah satunya adalah berolahraga, membaca buku, bermain bersama teman, dan juga melakukan hobi yang disukai seperti menggambar, menyanyi, melukis, dan menulis. Aktivitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan hobi. Semakin banyak aktivitas positif yang dilakukan, gangguan psikologis akibat pubertas dapat diminimalisasi. Selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain memperbanyak aktivitas keseharian, remaja perlu terus mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Aktivitas ini penting agar remaja tetap berada di jalan yang tepat dalam menghadapi dorongan keinginan yang berasal dari proses pubertas. Yang C, selalu berkomunikasi kepada orang tua. Pubertas terkadang memberikan dampak dari sisi emosi, terutama bagi remaja putri. Proses menstruasi dapat mengakibatkan perasaan tertekan karena rasa sakit yang ditimbulkan. Berkomunikasi dengan orang tua atau saudara yang lebih dewasa akan menjadi solusi yang tepat
untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan komunikasi tersebut, para remaja akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan seputar masa pubertas dari orang tua yang lebih tahu dan paham. Yang ketiga, menyikapi perubahan sosial. A. Memilih teman yang sesuai. Remaja yang telah mengalami pubertas akan mengalami perubahan emosi dan perasaan. Perubahan ini akan memberikan dampak saat memilih teman dalam keseharian. Para remaja biasa memilih teman yang sesuai, baik secara emosi dan perasaan, sehingga menjadi lebih nyaman dalam berkehidupan sosial. Yang B. Memilih kelompok atau komunitas yang tepat. Pubertas pada remaja akan mempengaruhi keinginan dan emosi. Memilih komunitas dalam pergaulan yang positif akan membawa dampak yang positif pula bagi remaja tersebut. Hindari komunitas remaja yang jauh dari moral agama dan juga masyarakat agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa cara menyikapi masa-masa pubertas. Karena di umur-umur kalian ada sebagian anak yang sudah mulai memasuki masa-masa ini. Ada juga anak yang belum memasuki masa pubertas. Tetapi pengetahuan ini tentunya akan bermanfaat kepada kalian ketika kalian sudah mulai memasuki masa pubertas. Untuk tugas IPA kali ini yaitu ada pada link. Nanti Pak Guru kirimkan linknya. Baik, kegiatan kali ini selesai. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.